Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kita tersandung, kaki kita berdarah, ini alhamdulillah karena Allah punya maksud baik terhadap ini semua. Ma khalaqta hadza batila. Tidak satu pun yang Allah ciptakan, tidak satu pun yang Allah jadikan kejadian itu sia-sia atau bahkan buruk. Sia-sia aja tidak, apalagi keburukan kepada kita. Yang terjadi adalah kebaikan dan kemanfaatan bagi kita, meskipun akal kita belum ngeh terhadap itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan dibarengi oleh Allah dengan mendapatkan hidayah dan mendapatkan kemudahan hati bernama taufik untuk mengamalkan hidayah itu. Amin Allahumma amin. Sebelum kita tutup, monggo ibu-ibu mungkin ada bapak-bapak yang ingin menyampaikan segala sesuatu. Ini kita sudah masuk 5 tapi kita masih ada waktu 10 menit 15. Jadi nanti pukul 5.15 kita sholat suruh. Persilahkan nggih Pak Fandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ustaz. Saya mau tanya terkait dengan hadis-hadis yang sahih dan yang barusan dibahas. Insan yang yakin dan percaya kadang-kadang itu lupa itu. Sedangkan lupa sendiri itu kan hak prerogatif Allah kan. Misalnya bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang kalau sudah di atas kendaraan baru ayo dong Pak Wanti mau berangkat ini. Itu satu. Yang kedua, bagaimana boleh enggak kalau misalnya di pintu itu ditulisi biar ingat biar ingat. Itu salah satu misalnya. Ya, demikian mudah-mudahan. Nggih, Pak. Tadi sudah kita sampaikan, lupa lebih baik daripada terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali gitu ya. Jadi kalau lupa itu sudah termakfu, Pak. Jadi jangankan ini amalan sunnah lupa itu kemudian dilakukan itu dimaafkan, sedangkan amalan yang wajib sekalipun kalau memang lupa itu dimaafkan. Yang pertama nih. Yang kedua, nempelkan di pintu kayak ini doa-doa keluar musola, keluar masjid agar tidak lupa. Enggak, itu bagus Pak, asalkan jangan kemudian kalimat yang dipaku di atas pintu atau samping itu jadikan jimat gitu, dengan keyakinan bahwa kalau ini dipasang di pintu ini maka setan tidak akan bisa masuk gitu. Ini yang harus diluruskan. Jadi boleh dan itu bagus. Saya itu dulu waktu masih sekolah itu ngekos, di tembok-tembok itu sudah saya tempeli apapun yang ingin saya selalu ingat, apakah rumus-rumus pelajaran, apakah doa-doa itu banyak tempelan-tempelan. Pak kosnya bilang nanti kalau sudah nggak kos di sini itu Pak bersih. Iya ada Pak. Ya seperti itu Pak Fandi, monggo nggih. Wonten malih? Ada lagi? Nggih, Gong, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan apabila kita keluar rumah
membaca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Malaikat yang ada di luar, yang ada di lingkaran kita di situ mendoakan. Ada 4 hal yang kita diberikan garansi untuk bisa baik. Itu doa malaikat. Kemudian pengalaman-pengalaman yang terjadi di kehidupan kita, terutama saya yang sudah 69 tahun itu, ya kita merasakan betul itu. Kayaknya kita sudah berdoa itu. Keluar rumah, kondisi malang melintang yang luar biasa terkait dari masalah-masalah yang dialami, atau membaca situasi yang ada kaitannya dengan soulmate yang begitu carut marut. Nah, dikaitkan dengan doa, apakah memang doa malaikat itu masih dipending dulu ya Allah, atau memang ya kita harus dengan qadar Allah menerima kondisi yang nyata. Iya, iya. Menurut saya sudah baca saya setelah sholat isya imam itu di luar minggir saya. Apa yang jelas. Saya menjalankan umrah itu juga begitu. Ya, sholat tuh di kiri kanan kita. Punya anak masih juga begitu. Apa kira-kira ini doanya masih 30? Nah, dana ini yang sudah dimasukkan mau dibalikin kepada yang punya, tahu-tahu musnah sama sekali. Yang terakhir kaitannya dengan itu, ya saya dikuatkan. Saya yang dianggap sombong, saya dianggap tidak tahu diri. Mestinya itu terserah saya mau gunakan untuk apa. Tidak boleh untuk dikembalikan lagi pada yang memberi. Sehingga dari kasus-kasus yang ini, carut marut kondisi yang ada kita alami setelah keluar itu macam-macam. Apakah doa malaikat itu kok nggak ini ya, nggak tumus gitu. Baik Kang, Kang. Jadi perlu kita berkontemplasi lagi, kita dudukkan permasalahan ini, permasalahan akidah, bahwasanya baik dan buruk versi kita, keberuntungan dan kerugian versi manusia, hitung-hitungan matematika manusia itu tidak sama dengan hitung-hitungan matematika Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya perlindungan, penjagaan, terus kecukupan yang dijanjikan Allah itu 100% betul. Tapi kemudian kita keluar rumah mendapatkan sesuatu yang menurut kita itu, oh kita tidak dijaga. Tidak. Justru adanya kecelakaan, justru adanya itu merupakan bentuk perlindungan Allah, tetapi tidak kita sadari. Ada seseorang yang sudah sangat memiliki kans untuk maju ke pemilihan kepala daerah misalkan, sudah didukung oleh hampir seluruh rakyat, tapi qadarullah Allah membuat situasi sehingga dia tidak bisa nyalon. Nah, apakah ini kemudian kita bersyukur pada Allah? Loh, berarti doa kita tidak dikabulkan sehingga dia tidak bisa duduk. Tidak, Pak. Justru itu merupakan bentuk penyelamatan Allah. Dan ketika tadi sudah hati-hati, ternyata masih ini, sudah berbuat baik kepada orang, ternyata masih dicak-kocai misalnya. Ini merupakan bentuk perlindungan Allah, penjagaan Allah. Bentuk pembelaan Allah terhadap kita versinya Allah. Itu versinya Allah. Ini yang harus kita yakini di berbagai hal, sehingga kita tetap berhusnudzon, kita tidak tasakhut, tidak marah kepada kejadian atau keputusan Allah, dan tidak boleh berprasangka berarti Allah membelanjani janji gitu. Tidak. Jadi itu yang harus kita kembalikan, pemahaman akidah kita, tauhid kita harus mantap, bahwasanya ketika kita tersandung, kaki kita berdarah, ini alhamdulillah karena Allah punya maksud baik terhadap ini semua. Ma khalaqta hadza batila. Tidak satu pun yang Allah ciptakan, yang tidak satu pun yang Allah jadikan kejadian itu sia-sia atau bahkan buruk. Sia-sia aja tidak, apalagi keburukan kepada kita. Yang terjadi adalah kebaikan dan kemanfaatan bagi kita, meskipun akal kita belum ngeh terhadap itu. Wah, ini rumus luar biasa.
sehingga tidak akan kita merasa apes, tidak ada. Itu yang ada adalah semuanya kenikmatan, kebaikan, maksud baik dari Allah untuk kebaikan kita. Nanti ini Bapak Ibu sekalian, kita masuk sholat subuh. Nggih, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sunnah tadi Pak Ustaz. Nggih, Om. Yang kalau mau subuh itu kan banyak sekali yang harus kita kerjakan. Apa boleh Pak kalau kita kemampuan kurang, mungkin tenaga, mungkin ya apa ya banyak malas atau gimana? Kalau mau subuh itu kan dari lahir sudah ada kegiatan. Terus sebelum sudah apa ada kita kalau dekat itu kan enak Pak, dari wudu dari rumah jalan ke musola, sholat subuh wudu katanya bagiannya itu kedengaran dari Surga. surga. Terus habis itu ada waktu sholat fajar subuh, pahalanya dunia seisinya. Kalau kita bisa milih yang kira-kira kita bisa mampu mengerjakan, yang mana Pak yang kita pilih Pak? Baik, nggih, ini juga sekaligus kita luruskan nggih Bapak sekalian, bahwa sholat sunnah fajar ini sesungguhnya sholat apa saja, sholat sunnah yang dilakukan di waktu fajar Pak Haji. Terus sholat sunnah tahiyatul masjid itu juga sholat apa saja 2 rakaat ketika kita masukin masjid. Jadi sebenarnya beberapa amaliyah tadi itu bisa panyetong jadi satu amaliyah. Misalkan kita wudu di rumah, kemudian jalan ke musola, ke masjid, langsung masuk itu sholat syukur wudu saja, sholat 2 rakaat, ini sudah masuk ke sholat menghormat masjid, tahiyatul masjid, dan sudah termasuk sholat sunnah yang dilakukan di waktu fajar. Jadi insya Allah sudah mencakup 3 amalan dengan hanya 2 rakaat tadi. Nggih Pak, paham ya Pak? Jadi boleh 2 rakaat sendiri diniati syukur wudu, 2 rakaat sendiri diniati tahiyatul masjid, 2 rakaat sendiri diniati sholat fajar, sholat sunnah fajar. Nah, ini bisa panyetong Mbak, bahkan bisa 4. Terus panyetong dengan juga sholat qobliyah subuh. Begitu wudu dari rumah, kemudian sholat di musola, dan sini sholat di musola, sholat 2 rakaat tadi, sholat 2 rakaat itu akan memperoleh dengan kesadaran niat bahwa ini adalah sholat syukur wudu, sholat apa tadi, sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah subuh, juga sholat fajar. Ini insya Allah selesai dalam hanya 2 rakaat. Khusus sholat sunnah fajar Pak, itu bisa tidak sebelum sholat subuh, bisa tidak panyetong dengan sholat qobliyah subuh. Ya pernah kita sering sampaikan bahwa ada seorang sahabat yang setelah sholat berjamaah subuh, Rasul sudah menghadap ke belakang, duduk, sholat. Ada sahabat yang kemudian berdiri lagi sholat 2 rakaat. Setelah dibiarkan oleh Rambi, setelah selesai sholat, kemudian ditanya, antum sholat apa? Kan tidak ada ba'diyah subuh. Ya, oh iya Rasul, sesungguhnya saya tadi terlambat, tidak sempat sholat fajar, sholat qobliyah subuh, sehingga saya sholat sunnah fajar karena posisinya masih di waktu fajar, meskipun sudah sholat subuh. Itu boleh. Nonton ya, jadi dengan pemahaman ini nanti kita tidak akan terbebani, oh saya harus syukur wudu dulu, saya harus tahiyatul masjid dulu. Itu di mana-mana tempat kalau kita misalkan ke masjid, setelah wudu sebelum sholat fardu misalkan, ya sholat misalkan sholat 2 rakaat syukur wudu itu sudah dihitung juga sholat tahiyatul masjid gitu. Nonton ya, niki memudahkan bagi kita semua. Adapun masing-masing dikerjakan boleh-boleh saja, panyetong dikerjakan boleh, karena statusnya sebenarnya tidak ada itu sholat tahiyatul masjid secara khusus, tidak ada. Semua sholat apakah fardu apakah sunnah kalau dikerjakan ketika masuk masjid itu berarti sedang menghormat masjid. Yang tidak benar itu kalau datang ke masjid
Ya nggak wudu nggak apa, langsung selonjoran, tiduran, nunut wifi HP-an gitu. Digugong untuk anunya nggih penjelasannya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.